Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Kali ini kita bertemu di penghujung Ramadan 30 Ramadan. Mudah-mudahan ini adalah terakhir Ramadan 1441 Hijriah, dan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan, dan segala macam yang kita hajatkan. Dan itu memang tabiat kita sebagai manusia meminta, ya, berserah diri pada Allah, minta aja banyak-banyak, apapun diminta, ya. Pak Syarif Hidayat, kita minta sama Allah, jangan minta sama yang lain, apa saja boleh, ya, minta apa saja boleh. Nah, Eli Mardiana sehat, alhamdulillah. Jadi kita minta apa saja boleh, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, ya. Semua yang baik untuk manusia, untuk umat manusia, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak minta, ya salah. Ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah yang sebanyak-banyaknya. Idrus, mintalah sama Allah. Jangan minta sama manusia. Capek kita minta sama manusia, banyak bohongnya. Minta sama Allah, ya, dalam setiap waktu dan kesempatan. Pagi, siang, sore, malam, subuh, boleh minta kapan saja. Ud'uni astajib lakum. Nah, jadi karena ini adalah hari terakhir Ramadan, ada satu kebiasaan dari salafus saleh. Kalau di akhir Ramadan itu kita memaafkan. Jadi kalau memaafkan berarti memberi maaf, ya, bukan meminta maaf. Nah, itu yang harus dulu diluruskan, ya. Jadi kita ini harus memberi maaf. Loh, kenapa kita memberi maaf? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi maaf, ya. Innallaha huwal ghafurur rahim. Nah, jadi lucu kalau Allah Maha Pemberi maaf lalu ada manusia yang tidak mau memberi maaf. Itu kan lucu. Pando Maliki, lucu. Maka tugas manusia itu di dalam agama apapun pasti ditugaskan memberi maaf, bukan meminta maaf. Karena itu pahala orang memberi maaf lebih besar daripada pahala orang yang meminta maaf. Berbahagialah teman-teman, Bapak Ibu yang suka memberi maaf, ya. Jadi memberi maaf itu sebenarnya pekerjaan Tuhan, ya. Maka kalau Anda melakukan itu, maka Anda sudah di atas ajami, sudah di atas orang-orang biasa. Maka berilah maaf. Kalau Anda masih belum mau memaafkan, Anda terlambat nanti, ya. Terlambat. Jangan sampai nanti di akhir masa itu artinya masa Anda, ya, atau masa kita semua adalah masa kematian. Masa kematian kita bertemu dengan apa yang disebut oleh surah Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kamu pasti tahu apa itu hari kematian nanti kalau nggak percaya, ya. Sekarang kamu nggak mau tahu, ya, boleh lah, tapi nanti pada saat kamu mati, sawfa ta'lamun. Kalau la ta'lamuna ilmal yakin, pasti kamu tahu dengan dengan keyakinan yang penuh, bahkan bisa dilihat, disaksikan dengan mata kepala. Ainal yakin la tarawunnal jahim. Nah, akan diperlihatkan pada hari itu akan adanya neraka. Kan lucu, Bapak Ibu, kalau begitu kita sadar kok yang dilihatkan neraka, berarti kita banyak dosa itu. Harusnya begitu kita sadar itu, la tarawunna, jangan al-jahim mestinya. Ya, mestinya begitu kita sadar itu diberitahu bahwa kita mendapatkan surga. Itu yang paling bagus. Jadi oleh karena itu tidak ada yang berat sebenarnya dalam hidup ini, ya. Biasa saja, ya. Kalau
saya sih sudah di mana-mana seperti ini ya, saya biasa saja. Jadi mau Ramadan di mana, mau puasa di mana, mau itu bagi saya tidak penting. Yang penting saya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu selesai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu selesai. Pak Ridwan Zakri. Itu selesai. Ya. Karena apa? Karena kalau kita baca misalnya di bacaan I'tidal, sami Allahu liman hamidah, apa kata kita? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, orang yang memujimu itu adalah orang yang memenuhi bumi ini. Mil'us samawat, memenuhi langit. Wa mil'ul ardi, memujimu semua. Dan saya adalah bagian dari itu. Kenapa kita tidak senang ya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kenapa misalnya kembali kita harus memaafkan ya, kembali kita memaafkan karena memang apalagi meminta maaf ya, karena memang kalau dosa kita yang jelas ya, yang terlihat itu barangkali kita cepat sadar. Ya. Misalnya kita bertabrakan dengan seseorang. Nah, lalu kita minta maaf ya. Nah, itu karena kita tahu itu ada persoalan. Nah, yang menjadi persoalan ini ada banyak dosa barangkali, bukan ada beberapa. Banyak dosa yang kita tidak sadar. Kita tidak tahu. Kita tidak menyadari. Itu yang barangkali harus dicatat oleh kita. Nah, saya berikan pemahaman ya. Dalam sisi tasawuf supaya kita sedikit meleklah soal ini. Soal kenapa harus kita meminta maaf itu. Kalau memberi maaf wajib ya tadi ya, sudah selesai itu. Jadi tidak ada lagi diskusi soal memberi maaf itu wajib bagi siapapun karena itu pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang meminta maaf. Nah, kenapa harus kita meminta maaf? Nah, apakah itu kalau misalnya katanya agama itu adalah ad-din wasyariah, ad-din wal hikayah ya, ad-din wal akal, ad-din wal tamasil dan seterusnya. Nah, itu kenapa kita harus meminta maaf? Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Nah, saya katakan tadi, kita ini banyak melakukan hal yang kita tidak tahu, makanya harus minta maaf ya. Misalnya sekarang tiba-tiba kita sudah mau lebaran, bagus kita meminta maaf. Kenapa? Karena kita tahu. Karena kita tidak tahu betapa banyak kita bersinggungan dengan dosa yang kita tidak sadar. Ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah dengar cerita Nabi Sulaiman, ya, di surat An-Naml. An-Naml itu semut, ya. An-Naml itu semut. Semut itu adalah salah satu ciptaan Allah yang juga luar biasa, ya, yang oleh jangankan oleh manusia ya, oleh makhluk lain tidak terpikir ya. Kenapa Allah menciptakan semut? Sama dengan Allah seperti Allah menciptakan misalnya nyamuk. Ya, nyamuk. Apa yang di ayatnya itu di surah Al-Baqarah, innallaha yadribu masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, dia menciptakan nyamuk. Nyamuk itu kan kecil sekali. Coba bayangin nyamuk itu. Lalu dia makannya pun harus mencari dulu. Dan dia cukup ringkih dan dia menjadi makanan cicak ternyata. Dan dia sebenarnya mengantarkan nyawa kalau mau ke cicak itu kan lagunya begitu kan, cicak di dinding diam merayap, datang seekor nyamuk, kan datang dia begitu Pando Idros. Nah, dalam surat An-Naml diceritakan ketika Sulaiman dan bala tentara. Sulaiman itu punya bala tentara luar biasa ya, tidak cuma manusia, jadi pasukan jin dia punya, ada pasukan burung, ada pasukan hewan-hewan liar ya, itu menjadi pasukan dari Sulaiman. Nah, pada satu saat ketika
bala tentaranya ingin melintasi satu area, itu kemudian ternyata di situ perlintasan semut. Ya, itu diceritakan di surah An-Naml ayat 18. Ya, dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa khasira Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahuwa yuzaun. Jadi mereka berlangkat menuju satu tempat dan melewati satu lembah. Nah, hatta iza atau ala wadin naml, sampai ke lembah itu ada pelintasan semut, maka berkatalah semut, yang pada waktu itu ada raja semut, berkata, hai rakyatku, kata raja semut. Qalat an-namlah, ayyuhan naml, hai rakyatku semua, udhulu masakinakum, masuk ke dalam tempat-tempatmu, segera masuk. Itu sudah kedengaran suaranya, suara hentak kakinya pasukannya Sulaiman yang luar biasa. Kenapa disuruh masuk? Ya, kenapa disuruh masuk oleh Raja Semut itu? Dia itu diteruskan, Saprudin ASB. Dia itu teruskan, kenapa semut itu menyuruh masuk anak buahnya? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Takut nanti kamu keinjak sama Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya itu. Wahum la yasurun, tapi mereka nggak merasa menginjak kamu. Orang mereka lewat saja. Nah, ini pahala, dosa yang tidak terasa seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga misalnya tiba-tiba membunuh semut, tiba-tiba memukul lalat, tiba-tiba menjewer seseorang, tiba-tiba ngomongin orang, misalnya kan, tiba-tiba menghibah, banyak tiba-tiba. Muhajirin, adinda muhajirin. Nah, kesalahan-kesalahan yang tidak kita ketahui itulah yang harus kita mintakan maaf. Ya, kalau kita memberi maaf sudah selesai tadi ya. Sekarang kita harus mintakan maaf. Ini diceritakan betul Pak Edi Haryono. Ya, Pak Edi Haryono. Ini diceritakan betul di surat An-Naml. Kalau bisa cek ya halaman 301 surah 18. Bagaimana tafsirnya, bagaimana hikayah di dalamnya ya. Bagaimana hikayah di dalamnya. Jadi diceritakan bahwa ketika bala tentara Nabi Sulaiman itu ya terdiri dari manusia, tentara-tentara manusia, kemudian jin, kemudian burung-burung, kemudian itu melewati satu tempat ya, atau ala wadin naml, satu tempat yang di situ adalah perlintasan semut. Lalu semut berkata, ya ayuhan naml udhulu masanikum, masuklah ke dalam tempatmu, karena nanti takut keinjak sama Nabi Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yasurun, mereka tidak tahu kenapa itu dosa. Nah, teman-teman, pada saat itu Nabi Sulaiman itu kan paham bahasa semut ya. Bahasa semut paham nih. Dia bahasa apa aja bisa ya, kan bahasa semut dia paham. Sehingga diteruskan di ayat berikutnya, ayat 19 dikatakan fatabassama dhahikan. Kemudian dia tertawa, tersenyumlah Nabi. Ya Allah, katanya semut ini luar biasa. Begitu beradab ya. Begitu semut itu huduk, tidak mau dia terinjak, tidak mau membuat dosa bagi saudaranya yang lain. Nah, kita ini kan saudara semut toh. Jadi tidak mau semut itu menyebabkan saya berdosa karena ketidaktahuan saya. Makanya sampai berdoa, bayangkan, itu Nabi Sulaiman sampai berdoa di ayat 19 dikatakan wa qala rabbi auzi'ni, ya auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Gara-gara semut ya, dia berdoa, ya Allah, berikan kepadaku sebuah kebiasaan untuk selalu bersyukur apabila diberi nikmat. Auzi'ni an askura ni'mataka alayya, ya, wa an'amta alayya ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardahu. Jadi ya dia betul-betul merasa pada saat ada komunikasi ya antara semut dengan Nabi Sulaiman seperti itu, dan dia
kemudian berdoa. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Ini bisa dibaca di Sirah Nabawiyah ya. Sebenarnya cerita ini ada. Ini hak ya, cerita betul ya. Kalau Anda sering baca Sirah Nabawiyah, ini luar biasa. Ini menuntun kita kepada lebih keyakinan lagi kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya kekuasaan. Nah, itu diceritakan setelah dia mendengar dan berdoa itu, kemudian Nabi Sulaiman perintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk putar haluan. Putar haluan. Itu ada ada lintasan semut. Kita tidak boleh lewat situ. Saya sudah diberitahu. Saya sudah komunikasi. Dia sudah komunikasi dengan saya. Akhirnya diputar lintasan, putar haluan, pindah ke haluan yang lain. Tidak melewati itu. Nah, ketika sudah diputar itu, Raja Semut kemudian berpikir, subhanallah, begini cara raja itu, ya, begini cara raja itu menghargai saya sebagai semut, yang tidak ada artinya bagi mereka, itu tidak ada artinya saya ini, ya, begini cara mereka menghargai saya. Nah, sehingga terkesan bahwa semut itu sangat hormat, sangat takjub kepada Nabi Sulaiman, yang pada akhirnya Nabi Sulaiman diberi hadiah oleh semut berupa satu bongkah gula. Ya, satu bongkah gula. Ketika dia beristirahat di satu tempat, datanglah Raja Semut itu menghadiahkan sebongkah gula pada Nabi Sulaiman. Dan oleh Nabi Sulaiman, bayangkan itu gula satu bongkah bawaan semut berapa besar coba. Itu bayangkan sama Bapak Ibu. Dan kira-kira seberapa besar memberi manfaat pada Sulaiman. Tapi apa? Nabi Sulaiman sangat senang menerima hadiah sekecil itu dari semut, yang kemudian dia makan, dia nikmati, dan luar biasa berterima kasih. Kemudian kembali dia berdoa. Begitu cara Nabi Sulaiman menghormati orang, menghargai orang. Ustadz Ari Bukhari, assalamualaikum. Begitu cara dia menghargai dan menghormati orang, ya. Bahkan semut saja oleh Nabi Sulaiman seperti itu, dihargai betul. Kalau sama yang sok-sokan di dunia ini nggak ada artinya itu sama Nabi Sulaiman, ya. Dia lebih menghargai pada yang ya seperti semut, diberi penghargaan sama dia. Kalau yang sok-sokan, kan ada cerita Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis toh? Mungkin Bapak Ibu ingat, kan begitu burung burungnya Nabi Sulaiman tuh burung bulbul, ya, itu tidak ada kabarnya. Kemudian dia berkata, bulbul di mana kamu? Kamu kok tidak lapor sama saya, ya? Dia ngomong begini, saya sebenarnya udah tahu bulbul di mana tempatnya, udah tahu dia. Kayak saya gini ngomong ini ya udah tahu lah Pak Ari Bukhari atau apa gitu kan. Itu kira-kira jalur komunikasinya seperti itu toh. Nah, kami Sulaiman bilang, kamu mesti datang kepada saya lapor, kamu harus dapatkan sesuatu yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa ini. Kalau tidak, kamu saya bunuh. Cuma dua pilihan. Akhirnya bulbul itu pun, burungnya itu kemudian cari informasi dulu. Waduh, dia belum nggak berani pulang daripada mati dibunuh Sulaiman toh. Nah, ini cerita betul ya. Jadi ini hikayah yang ada di Sirah Nabawiyah, dan itu berhubungan erat dengan Al-Quran, termasuk juga surat An-Naml ini, kan? Jadi begitu dia cari-cari, nah bertemulah dia dengan satu daerah yang namanya Saba, yang dipimpin oleh seorang perempuan. Rajanya itu perempuan, dan mereka ya'buduna syams, menyembah matahari. Nah, itu raja kaya raya itu. Raja kaya raya. Nah, lalu ketika dilaporkan oleh Hudhud, oleh burungnya Sulaiman tuh Hudhud, saya dilaporkan kepada Sulaiman, saya menemukan satu kerajaan dipimpin oleh perempuan katanya, yang mereka itu musyrik karena menyembah matahari. Mohon petunjuk mau diapakan. Nah, jadi kata Sulaiman, oke, kalau begitu, kalau Anda benar, bawa ini surat saya ke raja itu, ke perempuan itu. Dan nanti kalau Anda salah, ya masih tetap Anda tidak akan menghasilkan apa-apa, berarti Anda mati. Kira-kira begitulah.
Nah, ketika dibawa ke sana suratnya datang ke ke kerajaan itu. Nah, kemudian raja itu membaca surat dari Sulaiman, ternyata bacaannya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pendek saja surat Nabi Sulaiman. Jadi ini adalah surat dari Sulaiman dan sesungguhnya ini ajakan untuk menyebut dan menyembah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai surat itu saja. Jadi sebenarnya kalau kesini Bapak Ibu ya, kan biasanya orang Arab itu kalau buat surat itu pakai Bismillah kan? Beda dengan kita. Kalau kita dengan hormat. Kalau orang Arab kan pakai Bismillah. Jadi kalau ada kata-kata Bismillah harusnya surat itu dihormati, lebih dihormati daripada dengan hormat. Ini ada orang baca bikin surat sudah pakai Bismillah masih juga tidak dihormati, tidak diartikan apa-apa suratnya. Ya, jangan sombong ya, jangan sombong. Manusia itu tidak apa-apanya, apalagi dibanding dengan kekuasaan Allah. Para nabi aja ada apa-apanya kita. Nah terus ketika dia mendengar itu, Raja Sabak itu tahu betul kalau yang namanya manusia itu kalau dikasih harta kekayaan selesai, kasih jabatan selesai, kasih harta kekayaan selesai, tahu betul dia. Ya. Makanya disuruh siapkan emas yang sebanyak-banyaknya untuk dikirim ke kerajaan Sulaiman supaya dia tahu. Manusia namanya ya, dikasih uang pasti selesai, dikasih jabatan pasti selesai. Di kehidupan sehari-hari kita lihat saja sekarang ya. Orang dikasih uang selesai, dikasih jabatan selesai. Tapi memang itu model manusia seperti itu ya. Amin Rais pernah membaca satu ayat ya. Saya terkesan juga itu, Amin Rais pernah membaca satu ayat bagaimana kemudian ahli sihirnya ahli sihirnya Fir'aun ya, Sarhudin ya. Ahli sihirnya Fir'aun itu kan mau dikumpulkan untuk melawan Nabi Musa toh. Ada ayatnya itu. Lalu tidak serta-merta ahli sihirnya itu kemudian datang walaupun raja. Pasti dia nanya, Fir'aun, saya mau udah gabung nih, tapi saya dapat apa? Gitu kan. Saya mau gabung nih, tapi saya dapat apa? Nila Puspita. Ini kita masih ceritain. Tapi saya dapat apa? Kata penyihir-penyihirnya itu yang hebat-hebat di Mesir itu. Tapi saya dapat apa? Firaun mengatakan, aku min ahli, sudah kamu nanti masuk ke dalam kerajaan saya beri jabatan. Baru mereka mau. Nah begitu juga dengan Raja Sabak ya, ketika diancam oleh, itu sebenarnya ancaman sebenarnya kan, ancaman datang surat dari Nabi Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ancaman. Saya penyembah berhala disuruh menyembah Tuhannya Sulaiman, ini ancaman. Udah kasih harta banyak-banyak. Lalu disiapkanlah emas, dibungkus pakai apa segala macam. Seperti hartanya harta karun itu. Hampir sekitar 30 kereta yang ditarik oleh kuda dan gajah untuk dikirim ke tempat Nabiullah Sulaiman. Nah, Sulaiman, mereka yakin kalau Sulaiman itu bakal selesai lah dikasih uang. Tapi Sulaiman jangan dikira sudah raja nabi pula toh. Sulaiman panggil Jin Ifrit. Itu mereka mau kirim kita emas. Coba kamu buatkan sekarang ini jalan-jalan ini, tempat sampah, tiang-tiang itu, gerobak-gerobak, roda-roda itu semua dari emas. Nah, itu hebatnya Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Dia punya pasukan kan, dan pasukan jin.
Kan yang bikin apa? Yang bikin singgasananya Ratu Bilqis itu pindah ke apa? Ke tempat di mana ruang pertemuannya Nabi Sulaiman itu kan jin Ifrit. Dipindahin aja. Sekarang apalagi dia mau bikin tempat sampah dari emas, sapu-sapu dari emas pinggir jalan. Bikin semua itu. Nanti mereka datang biar mereka tahu siapa kita. Kan begitu. Itu cerita Nabi Sulaiman dan Balqis awalnya. Dan betul ketika mereka bawa emas itu, apa? Mereka masuk kota, dia lihat semua kota itu, namanya kota itu sudah emas semua. Tiang listrik sudah emas, sapu sudah emas, apa sudah emas, gerobak-gerobak itu jadi emas semua. Nah, sehingga dia, waduh ini mah kacau ini kata dia. Gimana mau bawa emas? Lalu, bilangin tuh sama pasukannya Ratu Bilqis tuh, bilangin tuh ya. Kita nggak ada guna itu emas, udah punya kita nggak lagi dibungkus-bungkus kayak gitu emas, sudah dibikin tong sampah. Nah begitu kehebatan Nabiullah Sulaiman. Nah jadi kalau orang yang yang sombong dan berbesar hati itu ya sudah sama Nabi Sulaiman, kalau tidak dibiarkan dalam kesombongannya sampai dia dengan hancur, ya dia tunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dari segala sesuatu. Nah kembali ke sini tadi, bahwa kenapa kita harus meminta maaf, karena memang dosa kita itu banyak yang tidak kita ketahui ya, sama dengan yang diinspirasi oleh semut ya, oleh semut dalam surah An-Naml ayat 18 tadi ya. Saya ulang lagi kata-katanya ya. La yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu ya wahum la yash'urun. Jadi mereka itu berbuat dosa tapi mereka tidak merasa. Mereka menginjak kita itu dosa toh, tapi mereka tidak merasa. Nah, jadi atas dosa-dosa yang tidak kita ketahui inilah mungkin selama selama saya bergaul, selama saya misalnya melakukan komunikasi lewat Facebook sepihak ini, sebenarnya sepihak ini komunikasi satu arah ini ya. Tapi ada juga yang komen-komen misalnya mantap Bang Zahra, enggak juga, biasa aja. Ini karena memang karena memang kebetulan hari terakhir ya, dan saya sudah tamat 3 kali alhamdulillah. Mudah-mudahan pahalanya untuk kita semua bisa mengusir virus corona. Nah jadi saya juga minta maaf ya, mari kita saling memaafkan, karena memberi maaf itu wajib, meminta maaf itu akhirnya juga menjadi sunnah muakkad bagi seseorang ya, sunnah muakkad bagi seseorang, karena seseorang itu tidak tahu dosa yang dia perbuat ya. Kita ngomongin orang aja berdosa ya. Jadi akhirnya saya ingin sampaikan ucapan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin. Insyaallah kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang ya, semua kita insyaallah. Kalaupun tidak bertemu ya kita tetap berdoa agar kita menjadi husnul khatimah ya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa ini as'alukal jannata ma'al abrar. Begitu doa yang selalu kita lantunkan ya. Saya kira itu ya ini dibilang inspirasi sore salah, tapi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa saya ingin menutup laman Facebook saya sore hari ini dengan sedikit bercerita soal dosa yang kita tidak tahu yang diajarkan oleh semut ya, melalui cerita Nabi Sulaiman. Sukses selalu, Hendra Alpani ya, Hendra Alpani sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari juga.